Langit malam di wilayah utara Israel tiba-tiba berubah menjadi merah menyala ketika sistem peringatan dini, Zeva Adom, berbunyi nyaring. Warga yang terbangun dari tidur hanya memiliki waktu kurang dari 90 detik untuk mencari perlindungan sebelum sebuah ledakan dahsyat mengguncang bendungan Sharon, infrastruktur vital yang menahan lebih dari 200 juta meter kubik air. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Israel, IDF, rudal balistik berhulu ledak tinggi yang diluncurkan dari wilayah timur, diduga dari posisi militer Iran di Provinsi Khuzestan, menghantam bagian tengah bendungan pada pukul 2.17 waktu setempat. Meskipun sistem Iron Dome berhasil mencegat 3 rudal pendamping, 1 peluru kendali berkecepatan Mach 8 berhasil menembus pertahanan. Runtuhnya struktur beton setebal 40 meter itu menciptakan efek domino yang mengerikan. Dalam video yang beredar di media sosial, yang kemudian diverifikasi oleh tim geologi Institut Technion, terlihat gelombang air setinggi 15 meter menyapu lembah dengan kecepatan 60 km per jam. Suaranya seperti gempa bumi diikuti deru pesawat jet raksasa. Kenang Moti Levi, petugas keamanan bendungan yang selamat karena sedang bertugas di menara pengawas sebelah barat. Saya melihat seluruh dinding bendungan itu runtuh seperti kartu remi, lalu air menghancurkan segala sesuatu di depannya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unit sayap elit IDF, polisi perbatasan, dan relawan Zaka langsung bergerak dengan helikopter Black Hawk dan perahu tempur. Namun, arus deras dan reruntuhan bangunan yang hanyut menyulitkan operasi penyelamatan. Hingga pagi hari, laporan sementara mencatat 47 orang tewas, termasuk 12 anak-anak di permukiman kibbutz Natif. Sekitar 300 orang luka-luka berat, dan 5.000 warga mengungsi di pusat evakuasi darurat. Di Rumah Sakit Ichilov Tel Aviv, korban terus berdatangan dengan kondisi hipotermia dan trauma benturan. Kami melihat luka khas bencana banjir, patah tulang akibat terbentur puing, hingga keracunan air yang terkontaminasi bahan kimia, jelas Profesor Dan Squasfuchs, ahli bedah trauma, pakar pertahanan dari Institut Studi Keamanan Nasional, INSS, menganalisis pola serangan. Waktu serangan dipilih saat kelembaban udara tinggi, 03.000400, untuk memaksimalkan efek banjir. Titik sasaran, bagian terlemah bendungan yang hanya memiliki 3 lapis baja, berbeda dengan bagian lain yang dilapisi komposit. Jenis rudal, diduga Fateh 110 modifikasi dengan hulu ledak termobarik. Ini bukan serangan acak, melainkan operasi yang memanfaatkan kelemahan hidrologis Israel, tegas Mayor Jenderal Purnawirawan Amos Yadlin dalam wawancara eksklusif dengan Channel 12 News. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam dalam pernyataan darurat, sementara Kedutaan Besar AS di Yerusalem mengaktifkan protokol bantuan bencana. Namun, di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah keterlibatan. Klaim Zionis adalah propaganda untuk menutupi kegagalan infrastruktur mereka. Catatan lapangan dari tim liputan Israel. Di lokasi bencana, tim kami menyaksikan warga Yahudi dan Arab Israel bekerja sama menyelamatkan korban. Saya menarik seorang nenek Yahudi dari atap mobilnya yang tersangkut di pohon zaitun. Kisah Mahmud Al-Haddad, pemuda Arab Israel dari Nazaret. Sementara itu, di tengah genangan air yang masih setinggi lutut, petugas forensik mulai menandai lokasi temuan jenazah dengan bendera kuning, tanda suram dari bencana yang mungkin baru babak pertama. Wilayah utara Israel saat matahari pagi menyinari pemandangan yang lebih mirip zona perang daripada permukiman sipil. Sepanjang jalur Highway 90 yang biasanya ramai oleh lalu lintas komersial, kini terendam air setinggi 2 meter dengan mobil-mobil terbalik tersangkut di atap-atap rumah. Tim penyelamat menggunakan gergaji hidrolik untuk membuka atap sebuah supermarket yang menjadi tempat perlindungan darurat bagi 120 warga. Kami kehilangan 80% peralatan medis darurat karena gudang logistik utama di Kiryat Shmona kebanjiran, lapor Dr. Ayelet Ben David, koordinator tim medis lapangan Magen David Adom, MDA. Di tenda darurat berukuran 10x15 meter yang didirikan di bukit dekat Danau Galilea, 23 pasien kritis dirawat di lantai beton dengan penerangan lampu sorot. Bau disinfektan bercampur bau busuk luka terbuka memenuhi udara. Unit 669, Pasukan Penyelamat Khusus Angkatan Udara Israel, melakukan misi paling berbahaya sejak pagi. Dengan menggunakan helikopter CH-53 Sistalion yang dimodifikasi, mereka menurunkan penyelam ke atap gedung apartemen di MA Lotar Shiha yang dikepung air. Kami harus memotong besi pagar dengan plasma torch untuk mencapai seorang ibu yang terjebak di lantai 3 sambil menggendong bayi prematur. Cerita Kapten Lior Barak, komandan tim yang wajahnya masih belekan oli.
Dalam rekaman bodycam yang diperlihatkan kepada media, terlihat bagaimana timnya mempertaruhkan nyawa menyusuri koridor apartemen yang airnya sudah mencapai langit-langit. Hingga siang hari, tercatat 1.200 orang dievakuasi via udara. 17 helikopter dari 5 negara, termasuk Yunani dan Siprus, bergabung dalam operasi. 3 penyelamat hilang setelah perahu karet mereka tersedot pusaran air dekat reruntuhan bendungan. Di pusat bantuan darurat Nazaret, antrean untuk mendapatkan air minum mencapai 500 meter. Kami hanya bisa membagikan 300 ml per orang setiap 6 jam, kata Sarah Cohn, relawan dari organisasi Israel sambil menunjukkan tangki air yang dijaga ketat polisi bersenjata. Masalah kritis lainnya listrik. 85% wilayah utara masih gelap setelah 12 gardu induk tenggelam. Komunikasi, jaringan seluler hanya berfungsi 30% karena menara BTS rusak. Bahan bakar, SPBU di Safed harus mengalokasikan solar hanya untuk ambulans. Seorang insinyur dari perusahaan listrik Israel, IEC, mengungkapkan pada kami, transformator yang terendam garam dan lumpur tidak bisa diperbaiki, harus diganti seluruhnya. Butuh mingguan. Departemen Kesehatan Israel mengeluarkan peringatan resmi tentang risiko leptospirosis dari air yang terkontaminasi urin tikus, hepatitis A akibat sistem sanitasi yang kolaps, dan gangren pada korban luka karena keterlambatan perawatan. Kami sudah menemukan 12 kasus diare berdarah pada anak-anak, kata Dr. Sameh Houri dari Rumah Sakit Lapangan di Acre. Timnya bekerja dengan generator darurat untuk mendinginkan faks. Di markas besar PBB, New York, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat dalam suasana tegang pagi ini. Ruang sidang yang biasanya dipenuhi oleh protokol diplomatik berubah menjadi arena debat sengit setelah AS memamerkan rekaman satelit yang menunjukkan peluncuran rudal dari pangkalan militer Iran di Kauhai Bargis. Data geolokasi dan sidik jari termal membuktikan ini adalah serangan terencana dengan sasaran infrastruktur sipil, tegas Duta Besar AS Linda Thomas Greenfield sambil menayangkan animasi 3D lintasan rudal. Video tersebut memperlihatkan bagaimana rudal balistik berpemandu inersia melakukan manuver penghindaran sebelum menghantam bendungan. Di Teheran, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian mengadakan konferensi pers dadakan, menyebut bukti Amerika Serikat sebagai rekayasa Hollywood. Menuduh Israel sengaja merusak bendungan sendiri untuk mendapatkan simpati dunia, dan memperingatkan akan respon menghancurkan jika ada serangan balasan. Namun, sumber intelijen Eropa yang berbicara secara anonim kepada kantor berita kami mengungkap, sinyal elektronik dari rudal yang tertangkap oleh kapal destroyer Prancis di Mediterania cocok dengan sistem kendali produksi Iran tahun 2021. Di lapangan, tim bantuan asing mulai berdatangan dengan kompleksitas tersendiri. Turki mengirim 2 kapal pendarat berisi generator raksasa, tapi menolak berkoordinasi dengan tim Israel. Uni Emirat Arab mengerahkan pesawat kargo C-17 dengan 50 ton obat-obatan, namun harus transit di Siprus karena protokol keamanan. Qatar menawarkan bantuan $20 juta melalui Palang Merah Internasional, ditolak Menteri Keuangan Israel. Kami harus memeriksa setiap kontainer dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik karena risiko penyelundupan senjata, jelas Mayor Jenderal Ori Gordin dari Komando Front Dalam. Tragedi ini memicu gejolak ekonomi dunia. Harga minyak mentah Brent naik 8% dalam 24 jam. Perusahaan asuransi Lloyd's of London menghentikan sementara cakupan untuk kargo di Mediterania Timur. Saham perusahaan teknologi Israel seperti Checkpoint dan Wix anjlok 12%. Risiko perang regional telah membuat investor lari ke aset safe haven, jelas analis pasar dari JP Morgan dalam note kepada klien. Di tengah ketegangan politik, muncul cerita-cerita tak terduga seperti petani Palestina dari Tulkarm menyelundupkan 3 truk jeruk melalui celah perbatasan untuk korban banjir. Rabbi Eliyahu dari pemukiman Yahudi di Aril membuka sinagoge sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Arab Israel, dan mantan tentara IDF dan anggota Fatah bersama-sama membersihkan jalanan menggunakan ekskavator. Air bah tidak memilih korban berdasarkan KTP. Kami semua basah kuyup sama, kata Jamal Hatib, warga Nazaret yang rumahnya menjadi posko bantuan lintas komunitas. Berdasarkan dokumen rahasia yang bocor ke media kami, Iran dilaporkan memindahkan rudal berpemandu ke posisi peluncuran di Suriah Selatan. Hizbullah meningkatkan patroli di perbatasan Lebanon. Israel mengaktifkan sistem Magen Or, perisai cahaya, pertahanan anti-drone. Kami berada di menit-menit paling berbahaya sejak Perang Yom Kippur 1973,
peringatkan mantan Kepala Mossad Tamir Pardo dalam wawancara eksklusif. Di berbagai ibu kota dunia seperti di Berlin 10.000 orang membentuk rantai manusia di depan gerbang Brandenburg, London. Aktivitas di Bandara Heathrow terganggu aksi Extinction Rebellion. Teheran, mahasiswa menggelar vigil dengan lilin berbentuk bendera Palestina dan Israel. Sementara itu, di reruntuhan bendungan Sharon, air masih terus mengalir deras membawa puing-puing kehidupan yang hancur. Tim forensik mulai menandai area yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dari pabrik yang ikut tersapu banjir. Di dataran tinggi Golan, perbatasan Israel-Suriah, asap masih membubung dari reruntuhan bendungan Sharon yang hancur ketika satelit komersial Maxar Technologies menangkap gambar gerakan tidak biasa di pangkalan militer T-4 Suriah. Sumber militer barat yang berbicara secara anonim mengkonfirmasi adanya pengiriman rudal balistik Iran jenis EMAD ke lokasi tersebut. Senjata dengan daya hancur 45% lebih besar dari yang menghancurkan bendungan. Di markas Komando Utara Israel di Safed, layar komputer memproyeksikan 3 skenario merah di peta digital. Pertama, skenario biru, rekonstruksi bendungan dengan teknologi anti-rudal Amerika senilai $2,1 miliar, waktu 18 bulan. Kedua, skenario merah, serangan balasan terbatas terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz. Ketiga, skenario hitam, invasi darat ke Lebanon Selatan untuk melumpuhkan Hizbullah. Kami sedang bermain catur dengan nyawa 9 juta orang, desis Jenderal Herzi Halevi dalam rapat tertutup yang direkam tanpa sengaja oleh seorang ajudan. Laporan Badan Meteorologi Israel mengungkap fakta mengerikan: 70% pasokan air bersih wilayah utara terkontaminasi limbah industri dan bahan kimia pertanian. 1-2 juta ton tanah subur hanyut ke Laut Galilea, mengancam ekosistem. 600.000 orang akan menjadi pengungsi permanen jika rekonstruksi gagal. Dr. Michal Levy, psikolog trauma dari Universitas Tel Aviv, memperingatkan, generasi yang selamat akan mengalami ecological PTSD, gangguan stres pasca trauma akibat kehilangan lingkungan hidup mereka. Koalisi pemerintahan mulai retak partai agama, menuntut pembangunan kembali permukiman Yahudi di lokasi baru sebagai tanda kehendak Tuhan. Partai kiri mendesak perundingan damai dengan Palestina sebagai solusi keamanan jangka panjang. Militer, 27 perwira tinggi menandatangani petisi menentang aksi balasan yang bisa memicu perang regional. Di sebuah kafe di Herzliya, mantan kepala Shin Bet Yuval Diskin berbicara getir, "Kita perlu bendungan baru, tapi lebih dari itu, kita perlu kebijakan baru." Perusahaan startup Israel berlomba menawarkan solusi. Watergen menyediakan 100 unit generator air dari udara senilai $3 juta. Ide Technologies membangun pabrik desalinasi darurat di pantai Mediterania. Takadu memperbaiki jaringan pipa dengan sensor AI untuk mengurangi kebocoran. Tapi Profesor Dan Yakir dari Institut Weizmann mengingatkan, teknologi hanya bisa menjadi solusi sementara. Bendungan adalah jantung sistem hidrologi kami. Di antara puing-puing kibuts dan tim penyelamat menemukan benda tak terduga, sebuah piano bayi yang masih utuh di atas pohon eucalyptus. Alat musik itu menjadi simbol pertunjukan dadakan oleh pianis ternama Yefim Bronfman untuk penghuni tenda pengungsian. "Kami kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan kemanusiaan," kata Rachel Ben-Ami, 72 tahun, sambil menyeka air mata saat mendengar Moonlight Sonata mengalir di antara tenda-tenda pengungsian. Saat laporan ini ditutup pasukan AS, kapal induk USS Gerald R. Ford bergerak mendekati pantai Israel. Iran mengumumkan latihan militer besar-besaran di Gurun Lut. Warga Israel, antre panjang terbentuk di depan kantor imigrasi, dengan permintaan visa ke luar negeri melonjak 400%. Di tepi reruntuhan bendungan, seorang veteran perang 6 hari bernama Moshe Dayan, 78, memandang jauh ke arah utara. "Dulu kami berperang untuk tanah. Sekarang kami harus berperang untuk air."